Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Oke, bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran PAI kelas 2 Sekolah Dasar. Pada hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik, yaitu ayo berwudu. Namun sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak, sesuai dengan judul video kita, bahwa kita hari ini akan belajar tentang berwudu. Tentunya anak-anak sekalian sudah mempraktekkan wudu ini sekian kali ya. Bahkan setiap hari saat sebelum sholat kita melaksanakan wudu terlebih dahulu. Nah, ada beberapa poin yang ingin Bapak sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Pertama adalah syarat wudu, yang kedua adalah rukun wudu, yang ketiga sunnah wudu, keempat yang membatalkan wudu, dan yang kelima kita praktek wudu. Nah, harap perhatikan baik-baik ya. Masuk ke materi yang pertama adalah syarat wudu. Syarat wudu. Ada beberapa syarat wudu yang harus kita ketahui. Pertama, bahwa syarat wudu itu harus orang Islam ya, harus beragama Islam. Yang kedua, tidak dalam keadaan hadas besar. Yang ketiga, syarat wudu yang poin 3 adalah harus menggunakan air suci dan mensucikan. Poin yang keempat, harus mengetahui rukun wudunya. Nah, ini syarat bagi orang yang mau lakukan wudu. Kemudian yang kelima adalah mumayyiz, yaitu orang tersebut harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Harus sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah ya. Jadi kondisi anak kecil yang di bawah umur belum masuk ke dalam syarat wudu. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu rukun wudu. Sudah tahu anak-anak rukun wudu ada berapa? Ya, betul. Rukun wudu itu ada 6 ya. Ada 6. 1, niat. Ya, niat di dalam hati kita, kemudian dikuatkan dengan lisan kita. Sudah tahu niat wudu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah sebanyak 3 kali ya, disunahkan 3 kali. Kemudian yang ketiga adalah membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku ya. Kemudian yang keempat adalah mengusap kepala. Mengusap kepala. Yang kelima adalah membasuh kaki dari mulai ujung jari kaki sampai ke mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib atau berurutan. Tidak boleh random, tidak boleh acak, tidak boleh urutannya tangan dulu baru kemudian kaki ya. Harus dari niat kemudian dilanjutkan ke membasuh wajah sampai beres membasuh kaki. Itu rukun wudu. Kemudian yang materi selanjutnya adalah sunnah dalam wudu. Nah, ya, barangkali ada yang bertanya, "Pak, saya kalau wudu biasanya cuci telinga, Pak, membasuh telinga." Nah, itu termasuk sunnah daripada wudu ya. Apa saja sunnah-sunnah dalam wudu? Berikut sunnah-sunnah dalam wudu. Pertama, orang yang mau berwudu harus membaca bismillah dulu ya. Dianjurkan untuk membaca bismillah. Sesuatu yang baik dilakukan dengan membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu kita mencuci tangan sampai pergelangan. Cuci tangan dengan sela-sela tangannya seperti ini ya. Dicuci sampai ke pergelangan sebanyak 3 kali dianjurkan. Kemudian yang ketiga, berkumur. Memasukkan air ke dalam mulut, membersihkan kotoran sisa-sisa makanan, dibuang kembali sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya adalah mengusap kepala secara keseluruhan ya. Mengusap kepala dianjurkan, disunahkan untuk seluruhnya ya. Kemudian membasuh telinga, mengeluarkan kotoran-kotoran di telinga saat kita berwudu, itu termasuk sunnah wudu. Dan yang terakhir, membaca doa setelah wudu. Bagaimana doanya? Mari kita sama-sama baca doa wudu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, harus tahu doanya, dihafal ya. Nanti teksnya bisa dilihat kembali, bisa di-pause ya untuk dihafal. Kemudian yang selanjutnya, selain sunnah wudu, kita harus juga tahu yang membatalkan wudu. Nah, yang membatalkan wudu ada beberapa hal. Yang pertama, kentut ya, atau buang angin, itu membatalkan wudu seseorang. Yang kedua, buang air kecil. Yang ketiga, buang air besar. Jelas ya, buang air kecil, buang air besar, sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Yang selanjutnya adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Apa itu bukan muhrim ya? Bukan keluarganya. Contoh, Fitri ya dengan Dani ya, teman, itu bukan keluarga. Itu kalau bersentuhan sesudah memiliki wudu, jadi batal wudunya. Tetapi kalau Fitri dengan ayahnya atau Dani dengan ibunya, itu boleh ya, karena itu muhrimnya, tidak membatalkan wudu. Yang selanjutnya adalah tertidur, itu membatalkan wudu juga. Kemudian mabuk ya, tidak ingat, itu juga membatalkan wudu. Nah, jadi harus tahu ya, membatalkan wudu beberapa macam. Tadi diulang lagi. Satu, bersentuhan kulit. Kedua, tidur. Kemudian yang selanjutnya, buang air kecil, buang air besar, kentut ya. Itu beberapa hal yang membatalkan wudu. Selanjutnya, kita praktekkan bagaimana melaksanakan wudu, sunnah dan rukunnya biar terbawa ya. Jadi sunnahnya ke bawah, rukunnya juga harus terlaksanakan. Karena kalau rukun tidak terlaksanakan berarti wudunya tidak sah. Berkaitan dengan wudu ini sangat penting sekali, karena wudu merupakan salah satu syaratnya sholat. Kalau wudunya tidak betul, maka sholatnya pun tidak sah ya. Jadi harus benar-benar bisa dan paham betul. Kita ulangi ya, dari mulai awal sampai akhir kita akan praktekkan berwudu. Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ini air keran ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dianjurkan kita menghadap ke kiblat. Kemudian setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita mencuci tangan ya. Mencuci tangan kita tadi sampai ke pergelangan, sela-selanya dibersihkan sampai bersih sebanyak 3 kali. Kemudian mengambil air untuk berkumur sebanyak 3 kali juga sama. Kemudian yang ketiga, menghirup air ke dalam hidung ya, menghirup air ke dalam hidung sehingga terbuang kotoran-kotoran yang ada dalam hidung. Itu sunnah wudu juga. Kemudian yang selanjutnya, kita akan membasuh muka. Di sanalah niat kita, niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Nah, niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah. Nah, niatnya itu di dalam hati. Kalau yang tadi kalimat dalam bahasa Arab itu diucapkan saja untuk menguatkan, niatnya dalam hati. Pakai bahasa Sunda boleh, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Yang penting niatnya kita akan berwudu untuk menghilangkan hadas kecil dengan niat fardu karena Allah di dalam hati saat akan membasahi muka, ya, saat membasuh muka. Nah, di sini niat. Air kena muka, di sana kita niat. Karena niat itu cepat ya, dalam hati bisa dibaca dengan cepat menggunakan bahasa kita bahwa niat untuk menghilangkan hadas kecil. Basahi air ke muka ya, membasuh wajah. Ingat batasan untuk membasahi atau membasuh muka. Yang pertama bagian atas ini dari ujung tumbuhnya rambut. Kemudian ke pinggirnya ini bagian telinga ke sini. Kemudian ke bawahnya ke janggut. Ini harus terbasahi sebanyak 3 kali. Jangan kelewat, awas. Ini dari ujung rambut ya, dari ujung tumbuhnya rambut. 3 kali. 1, 2, 3 ya. Kemudian setelah itu kita membasuh tangan. Nah, kalau pakai tangan panjang, kalian lipat dulu tangan panjangnya. Nah, untuk membasuh tangan dari ujung sini sampai ke siku harus terbasahi. Dari ujung sini sampai ke ujung siku ya, harus terbasahi. 1, kalau air keran ini mengalir, 1, 2, 3 ya. Kemudian diganti dengan yang kiri, 1, 2, dan 3 kali juga. Kemudian setelah itu kita membasuh kepala. Nah, bukan membasuh ya, memercikan air ke kepala. Kalau membasuh harus basah benar. Jadi ambil air secukupnya, kemudian buang. Nah, usapkan ke kepala sampai ke belakang seluruhnya 3 kali. Yang selanjutnya adalah membasuh telinga. Disunatkan untuk membasuh telinga.
1, 2, 3 ya, sampai bersih kotoran yang ada di daun telinga dan di dalam telinga. Dan yang selanjutnya adalah mencuci atau membasuh kaki. Membasuh kaki adalah dari ujung jari kaki sampai ke mata kaki sini harus basah. Dahulukan yang kanan dulu. 1, 2, 3. Kemudian yang kiri 1, 2, 3. Setelah itu berdoa setelah wudhu ya, harus tahu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Ingat anak-anak, berwudu itu bukan hanya membersihkan anggota wudu saja, tetapi melainkan secara hakikatnya adalah membersihkan nurani kita dan hati kita ya. Sehingga kalau wudunya betul, maka ruhani kita pun akan bersih ya, sehingga sholatnya kita bisa sah kalau wudunya sah. Demikian untuk video kali ini. Nah, untuk video lengkapnya Bapak juga kasih animasi yang dilengkapi dengan keterangan-keterangan hadisnya. Tata cara berwudu. Pertama, membaca bismillah dan berniat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari. Ketiga, berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap sebagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kesembilan, membasuh telapak kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari kaki. Kesepuluh, tertib dan membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Anak-anak silahkan praktekkan di rumah dan kirimkan ke Bapak kembali sebagai tugasnya video kalian sedang berwudu
harap divideokan kemudian dikirimkan ke Bapak. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.